Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurrabatihi wa ahli baitihi wa ashabil kiram. Wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada was solihin wat tabi'ina ila yaumiddin. Khususan ila jami'i masayikhi ila mundahum wa ila abaina wa ummatina wa ajdadina wa masyayikhina wa auladina wa azwajina wa dzurriyyatina wa ahli baitina wa jami'i man tabi'ana wa khususan ila jami'il hadirin fi adil majlis wa ghairahum lahumul fatihah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur isma rabbika bukratan wa asila. Wa minal laili fasjud lahu fasabbihu lailan tawilan. Shadaqallahul 'azim. Amma ba'd. Tiada guna dan manfaatnya walaupun sebanyak apapun, setinggi apapun ilmu yang kita dapatkan dari Allah, manakala tidak disertai dengan khalwat atau uzlah. Nur makrifat itu tidak akan pernah terjadi di dalam hati manusia tatkala hati manusia masih terbesit adanya selain Allah. Saya ulang, nur makrifat itu tidak akan pernah terjadi pada siapapun, baik yang berilmu maupun tidak, manakala hati seseorang masih terbesit bahwasanya selain Allah itu wujud, atau wujudnya makhluk itu masih membayangi hatinya. Sebab apa? Sebab tatkala hati masih terbesit, terbayang oleh wujud selain Allah, mesti hati seseorang akan menganggap bahwasanya makhluk itu bisa memberikan manfaat ataupun mencegah bahaya. Oleh sebab itu, saya hanya berpesan, ilmu apa yang mulai awal Ramadan sampai malam hari ini, yang Allah buka secara gamblang, vulgar, tanpa ditutupi dengan suatu apapun, alias mudah dipaham daripada pada zaman di mana ulama kesusahan untuk menyampaikan. Sekali lagi tolong susullah, ikutilah dengan tindakan selanjutnya, yaitu khalwat atau uzlah. Ingat, Allah akan memberikan derajat yang paling luhur pada hambanya
yang disebut makom makrifat itu tidak memandang hamba itu berilmu atau tidak. Sedangkan selama ini kita bicara tentang teori dan ilmu. Allah akan memberikan, mensematkan derajat yang luhur itu dasar pertama karena akhlak. Akhlak. Inilah yang kami sebut sebagai akhlak ilahiyah. Akhlak itu tercipta tatkala dalam hati jenengan selalu memperhatikan pesan Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 256, faqadistamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha. Pegang teguh tali Allah itu, jangan sampai hatimu dengan sengaja untuk melepaskan diri. Bapak Ibu, yang dimaksud tali di sini adalah wahwa adzikru bisiril asror. Itu. Walaupun jenengan tidak paham mulai muqaddimah kemarin sampai detik iki tentang ilmu apa yang Allah jabarkan, akan tetapi kui paham nafi itsbat saja. Paham bagaimana cara mempraktekkan dzikir sirul asror, inilah yang akan menciptakan hati seseorang menjadi hati yang berakhlak ilahiyah. Dan inilah harapan Allah akan menyalakan nur makrifat dalam hati seseorang tersebut. Nanti kalau ada debatan di grup WA, menang, lewat nggak paham, alias tidak unjuk gigi. Lebih baik orang seperti ini daripada golongan kita yang setiap saat dan waktu gembor-gembor tentang ilmu tahqiq, akan tetapi kita nggak mau menyisakan waktu dalam satu hari satu malam tindakan khalwat, nggak ada. Ingat, ternyata setelah kami teliti dan kami buktikan secara syariat ya, santri-santri sing ono pondok ketika saat jadi orang ilmu barokah dan tidaknya itu karena di saat ketika dia di pondok itu berakhlak. Ada ceritanya seorang santri di pondok itu notok budui, notok budui. Tapi dia itu berakhlak di syariat. Berakhlak, napa sih Pak penggawean dek iku mbendawi no itu notok no sandal kiai ini, mbah yai ini. Dia gak punya niat apa-apa di situ, cuman ngetrap no akhlak saja. Setiap ngaji dia, ya apa lho Pak, lewong bodoh, ali bengkong orang ngerti. Ada yang ikut dalam tiap hari itu penggaweannya itu ke ladang. Hasil di ladang itu ditasarufkan ke pondok. Sampak gegeri iku kok iwak gerireng lho. Iwak asin gerireng. Disuruh maca kitab yo ora iso. Lah nyene dia jarang-jarang ikut ya. Nah ikut yang ngerungokno tok. Ya ora paham. Lah seperti itu jangan kau anggap barokah yai. Keliru. Jari Supali apa? Keliru. Boten Pak. Karena akhlak yang ditanamkan oleh sang santri, Allah dengar. Akhirnya ketahuannya itu ketika saat Allah memberkati, ilmu itu akhirnya kebuka.
Akhirnya istilah bahasa syariat di masyarakat itu kanggo. Wis, sekarang kita naik di level hakikat. Walaupun jenengan iki di rumah atau di pondok, secara dohir hormat terhadap sesama manusia, istri hormat nanggone garwane suami, disuruh masak yo ikhlas, disuruh nyuci baju yo ikhlas, disuruh masak apapun yo ikhlas, padahal itu bukan kewajiban istri. Bu, sini penggawane suami jenengan kali kula. Seorang istri itu nggak ada istilah kewajiban memasak, cuci baju, kerja, nggak ada. Mohon maaf ya, tak mentok pisan. Babakan nyusoni arek bayi lo kewajiban suami. Lho nggih. Itu bukan kewajiban jenengan, Bu. Jenengan iku namung ngabdi. Ngabdi aja. Tapi dia melihat di luar. Kasihan banget ada istri diperbudak, disuruh kerja ini kerja itu yang katanya emansipasi wanita. Wonten lagu nih ya. Akhirnya di kantor ada, di pasar ada, di ladang juga ada. Ngojek ada nggih? Lho nggih ta? Oh ngoten. Tambal ban terus ya ada. Itu bukan pendidikan syariat Rasul, bukan. Tapi manakala emansipasi wanita ini kok terjadi di suatu negara, tunggu kehancuran seorang suami. Apa? SELINGUH. Lho nggih. Aja disalahno. Istri yang berbuat seperti itu karena kau sebagai suami malah menyuruh. Malah yang lebih miris lagi, saya mendengarkan kabar di YouTube, suami itu jual istri. Wonten nggih? Ayo. Entah satu malam berapa. Insyaallah. Sehingga mengapa yang dibebankan mahar itu jenengan kita sebagai seorang suami itulah. Tapi lagi seorang istri yang baik adalah wong tadinya ngabdi. Ketika saat suaminya menyuruh masak, ya masak. Menyuruh cuci-cuci, ya cuci-cuci. Tapi seorang suami harus bijak dan arif. Jangan sampai seorang istri itu kau perlakukan seperti budak. Jangan. Apalagi yang lagi babaran melahirkan. Sudah disedot anak. Gitu. Lagi istirahat bengi, sing lanang suami meringking golek. Wis turu anakmu. Ngoten Bu. Insyaallah. Pak, hati-hati, kalau ada istri lagi menyusui, jenengan kok melok nyusu, terus sampai lek susune sampai dadi anak. Hati-hati. Sebab ada Pak, anak tunggal suson itu ada. Nggak boleh dinikah sama tunggal suson. Contoh nggih. Si A punya anak perempuan. Si B punya anak laki-laki. Metengi bareng, babarane yo bareng. Mungkin semayan mungkin. Nah, ketika anak si B gimang dititipno nang si A. Karena alasan ke pasar apa yo? Piye? Biasa Pak, nek wong desa iku ngoten. Nangis golek tetek. Si A gak ngerti hukume. Disusonilah anak si B oleh si A. Padahal si A punya anak kecil sama perempuannya. Ya masih menyusu. Loh inilah Mbak. Nanti sampai iling-iling. Sesuk kalau besar tidak boleh alias haram anaknya si B ya. Yang laki itu disusoni si A menikahi tunggal susun. Wow anaknya si A. Nggak boleh. Hati-hati. Ngeten niki
Kadang-kadang ya sering terjadi di tengah masa karena memang nggak tahu. Karena memang nggak tahu keterbatasan. Tak boleh. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kembali kepada akhlak. Sehingga dalam hadis Rasul terkait akhlak ini diutamakan daripada yang lain. Innama bu'itsu li utammima makarimal akhlak. Ini meh podo dengan ayat di dalam Al-Quran tentang Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan meh podo hadis ini kedudukannya seperti ayat, aku tidak diutus Allah ke bumi kecuali memberikan rahmatan lil ngalamin, dan atau basyiran wa nadhiran, wa ma khalaqtu wa ma arsalnaka illa mubasyiran wa nadhiran. Aku hanya menyampaikan kabar baik dan memberikan peringatan. Meh podo. Dalam hadis tersebut artinya aku tidak diutus oleh Allah ke bumi kecuali untuk menyempurnakan akhlak manusia. Yang dimaksud akhlak di sini tata krama jasmani dan tata krama rohani. Tata krama, adab santun jasmani dan rohani. Ini gini. Sementara umat manusia banyak yang tidak mengerti tentang akhlak yang rohani, yang disebut akhlak ilahiyah. Jasmani disebut akhlak ijtimaiyah. Akhlak yang jasmani ini sesama makhluk. Piye kamu dengan orang tuamu akhlaknya, kamu dengan kakakmu, dengan adikmu atau dengan orang lain, itu ditata. Disempurnakanlah al-akhlak ilahiyah, hubungan langsung antara rohaniyah dengan Allah. Lah santri wau sing digecoki perilaku akhlak ilahiyah. Akhirnya pada suatu waktu yang sudah Allah janjikan pasti datang apa? Barokai, nek cara bahasa syariat, barokai jenengan berakhlak, buahe jenengan noto akhlak niku. Bukan karena kealimamu, kecerdasanmu. Sebab gini Pak, alimo koyo opo Anda, cerdaso koyo opo Anda, sugio koyo opo Anda, mohon maaf, dhuwuro tinggio koyo opo jabatan pengaruh Anda, jikalau tidak dibarengi akhlak ilahiyah, justru perkara tadi akan menjadikan tutupi hatimu terhadap Allah. Kalau sudah seperti itu, maka nggak mungkin nur makrifat dalam hati akan mencorong. Istilah bahasa hati, cermine hatiku burek. Atau apa burek Pak? Ngeblur. Bahasa Indonesia ngeblur? Ngeblur. Buram. Wis. Umpama jenengan ngoco, pengilon, terus kacanya itu kotor, buram. Jelas? Mboten jelas sampai nek ngilu. Isok-isok bisa-bisa ketika pingin motong nyun sewu, motong brengos keliru idep, ora ketok. Sebab di dalam salah satu bab edisi kedua itu ada makalah dawuh ngeten. Selain Allah iku sifat asline itu gelap. Al-kaunu minal mukawwanat kulluhum zulmatun. Gelap. Isoe terang harus didatangkan cahaya makrifat. Laksana gini. Dunya saisine iki, Pak. Aslinya itu gelap. Terangi sebabnya ada sinar matahari. Ketika gelap maka benda apapun itu tidak bisa Anda lihat. Tapi benda apapun itu akan bisa terlihat tatkala cahaya itu didatangkan. Anda tidak akan melihat cahayanya tapi melihat benda itu. Terus siapa benda sebetulnya itu? Ini ibarat aja. Itu sesungguhnya wujudnya Allah. Kita tak akan pernah bisa tahu tentang wujud Allah tatkala kita masih ada. Artinya
rasa keakuan diri sebagai hamba dalam hati itu masih ada. Pun resiko sebagai mukaddimah mawon. Kita lanjut di bab yang keempat, kita sudahi malam hari ini. Besok acara ini ada dikemas acara Kori, ada besok itu. Terus langsung habis Kori, sambutan dikit, bareng ngono langsung beat. Bar beat langsung nyumet mercon. Bab yang keempat, pertama adalah uzlah khalwat bertapa. Maksudnya daripada uzlah adalah mengasingkan hati diri dari keramaian duniawiyah. Iku cara arti daripada uzlah dan lain sebagainya. Ada dua pengertian tentang uzlah. Pertama, meninggalkan unsur-unsur yang ada kaitannya dengan makhluk atau urusan duniawiyah, baik jasmani maupun rohani, sehingga mereka menyendiri dalam suatu tempat yang sunyi dan hati selalu berzikir. Wujud dikiri iku adalah zikir sir dan sirul asrar. Hal itu dilakukan tanpa mengenal waktu dan tempat ataupun keadaan. Jenengan ini Pak harus melakukan tindakan uzlah. Yang uzlah miturut yang pertama ini, baik jasmani maupun rohani, suatu saat Anda harus ada waktu, entah itu berapa menit, entah berapa jam, terserah. Harus melakukan tindakan khalwat. Yang tindakan khalwat ini bisa kami sebut sebagai tindakan khalwat yang khusus. Caranya bagaimana? Khusus. Itu nanti kita bahas di yang nomor 2. Intinya baik jasmani maupun rohani harus tinggalkan hiruk pikuknya urusan dunia atau urusan makhluk. Entah dalam satu hari satu malam, itu durasinya itu tergantung. Itu harus. Sehingga ketika saat jenengan keluar dari khalwat atau uzlah khusus yang seperti ini, jenengan praktekkan di tengah-tengah ketika jasmani ini berinteraksi dengan urusan-urusan dunia. Maunya sih gitu. Jadi hasil uzlah jenengan secara khusus tadi harus ada mempraktekkan di tengah-tengah ketika jasmani ini berkomunikasi, berinteraksi dengan sesama makhluk. Gak terus ketika khusus tok jenengan hanya khusus jenengan uzlah, sementara ketika jasad kita berinteraksi dengan dunia tidak jenengan praktekkan. Jangan. Tetap ini lakukan. Urusan nanti bagaimana jadinya, udah wa aslimu lahu, serahkan pada Allah. Bon. Ini yang pertama. Kedua, hanya rohani saja, tinggalkan semua selain Allah. Ini yang dimaksud secara umum. Uzlah secara umum. Walaupun jasmani berinteraksi dengan duniawiyah, tindakan yang nomor 2 ini yang paling berat Pak. Wajib hati jenengan ini meraktekno hasil uzlah saat jenengan uzlah khusus. Praktekno. Caranya ya nopo? Gampang. Segala apa yang akan jenengan kehendaki, kekarepan apa, kehendak apa yang akan muncul dalam hatimu dengan bentuk takdir, tolong
Sucikan dulu dalam hatimu tentang kehendak itu. Artinya, rasakanlah, imankanlah bahwasanya apa kehendak sampai dengan apa yang terjadi itu yang berlaku, alias yang melakukan itu sesuatu di balik Anda semuanya. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Harus dirasa. Niki cara praktekno zikir sirul asrar di tengah-tengah jenengan iki khalwat atau uzlah secara umum. Urusan apa nanti jadinya? Apa kata Allah? Sebab nanti suatu saat sampai akan terjadikan Allah yang namanya dzauq. Apa? Ngejereati jenengan ini. Sampai ati iki ra ngerti bahwasanya kau dalam posisi sepedaan, bahwasanya kau dalam posisi kerja, bahwasanya kau dalam posisi apapun, nggak ngerti. Atau di luar jenengan, anak, istri, teman, apapun sudah hilang musnah. Itu namanya jenengan iki detik-detik Allah nyengkerem, apa bahasa Indonesia nyengkerem? Mencengkeram rohaniahmu dalam keahatannya. Bis. Secara akal syariat mesti tanya, seperti itu apa enggak bahaya ta? Secara fisik. Langatan nggih. Sebab sering terjadi jenengan berangkat kerja, ndelalah mara-mara tutuk. Kadang-kadang gak tutuk nyasar nang pabrike wong li. Satpame bingung. Loh, awakmu karyawan mana? Langsung, ya Allah ingat, mohon maaf, keluar lagi. Dan itu sudah biasa, Pak. Biasa. Jangan pakai bertanya secara hukum akliyah yang mengatakan bahaya. Jangan. Tadi kan sudah saya katakan, wa aslimu lahu. Udah serahkan semuanya. Itu apa kata Allah? Kata Allah. Kalau sampai masih hitung-hitungan, Pak. Padahal itu datangnya tidak bisa Anda sangka-sangka. Jikalau itu belum datang, rebutan ya apa? Rebutan ya apa ini? Bagaimana kau meraihnya? Gak akan pernah Anda dapatkan. Tapi jikalau itu sudah waktunya datang, walaupun kau menolak, nggak bisa. Pasti akan terjadi. Bapak Ibu, hal seperti ini di antara jenengan semuanya sudahkah pernah terjadi? Bila mana belum terjadi, janganlah apa yang aku katakan ini menjadikan kamu menjadi mamang dan tidak mau untuk menjalankan fungsi dzikir sirul asr. Jangan. Wis apa kata Allah? Memang Pak secara akal itu kelihatannya bahaya. Tapi Anda harus ingat dan harus seyakin-yakinnya, Gusti Allah itu gak bodoh. Gusti Allah itu gak bodoh. Kalau di dalam hati jenengan masih ada sifat namanya asyak, mamang, oh nanti bahaya gini-gini, itu tanda bahayamu, justru bahaya hatimu tentang imanmu perlu dipertanyakan. Sejak kapan kau masih mamang pada seseorang yang seseorang itu selalu setia pada dirimu? Kau makan, dikasih makan, kau minum, ya diminumkan, kau bernafas, ya dinafaskan. Kau tidur, ya ditidurkan. Kau bangun, kau dibangunkan. Mohon maaf, 2 hari ini tadi kami belum tidur. Tidurnya mau ajangi maghrib. Kandani bayan. Ndas iki koyo pedot kalau Masya Allah. Tak turokno ya angop. Tapi masa tidur. Niku nek jare wong Jawa kancilen. Nggih to? Kancilen. Ning ndas iki koyo ana sing gandoli. Padahal sudah saya setrum Pak. Ya sih manggah, lanjut tetap.
Tapi ketika saat mau maghrib tak gelendang nong ngeten. Ngrungono lagu, lagune arek mancing, keturun. Sampai arep isak mau. Ya wis, lumayan. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Sekali lagi, terlepas besok nanti, baik jenengan di rumah maupun di pondok, tolong jangan hanya mengandalkan uzlah khalwat secara khusus saja. Praktekkanlah hasilnya Anda ketika saat khalwat khusus di tengah-tengah umum. Praktek no. Caranya di depan tadi. Ada dua jalan atau thariqah dalam menjalankan uzlah seperti ini, yaitu di tengah-tengah ibadah murni dan tidak murni. Ibadah murni itu sholat, zakat, poso, haji, baca Quran, jenengan sedekah dan apapun itu murni. Mana yang sudah tercover di dalam hukum sunnah dan hukum wajib itu murni. Udah. Yang tidak murni, ghairu mahdhah disebut kerja, makan, apapun aktivitas Anda. Ini di mata Allah sama, Pak. Sama. Yang membedakan itu keadaan ruhaniyah jenengan. Ingat, husnul a'mali nata'iju husnil akhwal min qalbin zahidin. Su'ul a'mali nata'iju su'il akhwal min qalbin raghibin. Makalah Syekh Ibnu Athaillah. Bagusnya laku dohir, entah ibadah murni atau tidak murni, di mata Allah itu ditentukan keadaan rohani jenengan. Diterima atau tidak satu amaliyah ini, baik ketika saat ibadah murni nyembah ning ibadah murni nyembah madhep nanggone Gusti kang murbeng dumadi, ya, di tengah-tengah ibadah murni atau tidak murni, itu tergantung keadaan hati. Keadaan hati ada dua macam. Nata iju husnil ahwal au su'il ahwal. Keadaan hati yang baik dan buruk adalah yang baik min qalbin zahidin, hati yang ngakokno Allah. Berarti tajalli. Yang kedua, mingkal bin rohibin, hati yang condong terhadap makhluk. Artinya hati keadaan duduk di taholli. Jadi membedakannya di situ antara tajalli dan taholli. Tajalli itu netepke aku iki Allah, iki lho Pak. Wis ah, cetha ah. Padahal gak oleh. Ojo kondo-kondo ya. Nggih. Kalau taholli, aku iki makhluk. Iku rasa sing muncul ning jerone ati ben paham sampean tak omongno lewat bilisan padahal ora oleh. Tidak boleh, akan menjadi geger iki. Tapi wis kegelek engko lak gak geger. Tambah ngene engko mui. Wis gak sida. Bagaimana umat Islam di Indonesia khususnya dan umumnya umat manusia hatinya berakhlak terhadap Tuhan harus bertajalli. Lah, taholli bisa berlaku tajalli terlebih dulu ada praktek atau pembuktian proses pembersihan yang disebut tahalli. Ini tengah-tengah disebut tahalli. Tahalli bisa sampai ke tajalli, ngelewati terlebih dulu namanya tahalli. Apa tahalli? Proses nafi itsbat, proses meniadakan aku makhluk. Inilah namanya uzlah itu Pak. Fungsinya adalah di situ. Ini Allah kata terangkan di dalam surah Al-Baqarah 256. Wa may yakfur bitaghut. Barang siapa ada tindakan tahalli atau meninggalkan taghut, iman selain Allah, aku nih makhluk, maka wayu mimbillah. Yang terjadi dalam hati jenengan adalah iman yang benar disebut ihsan, itulah akunya Allah, itulah tajalli Pak. Kalau ku waget Mbah Yai siapa itu?
ketua PBNU mantan itu, Akil Sirot. Dulu waktu jadi ketua PBNU, ora wani ngomong. Boso mantan, wah saiki Pak Amin ningali, kula sempat ngikuti tajem-tajem tentang tahalli, tajalli, tentang kewujudannya Allah dibuka. Mbah ketularan sapa beliau? Baru. Dulu waktu ada kapasitas, momen-momen kesempatan untuk mengihsankan imannya umat Islam waktu menjadi ketua PBNU, eman gak dimanfaatno. Mungkin beliau juga banyak pertimbangan, Pak. Mungkin loh ya, gak nek disalahno, ada pertimbangan. Boso wis tidak terikat, seperti nyun sewu nggih. Cara petik ayam mari dikurung, diculno. Wah, yo ketok wedokan nang ngene yo. Hur wis. Petik. Wis memang Gusti Allah gawe seperti itu. Bahasa atiku, alhamdulillah ono koncone. Lah. Konco gendeng, Pak, maksudku. Ngeten iki beliau ngrungokno aja ing guyu. Pun. Ketika jasad melakukan dua jalan ibadah tersebut, hati tetap berzikir sir dan sirul asrar. Jikalau zikir sir itu mempermudah hatimu nyantoli su'aul basirah ke ainul basirah, ya lakukan. Jikalau tanpa sir cukup mudah sirul asrar, su'aul basirah nyantol ke ainul basirah mudah, gak usah sir rapopo. Sing penting dek wingi lho ojo nyebut COK ya, ojo wis gak pantes. Sesuai dengan firman Allah di dalam surah Al-Insan ayat 25 dan 26. Wadhkur isma rabbika bukratan wa asila. Muhammad langsung mawon maksudnya. Pagi dan petang alias siang dan malam sibukkanlah hatimu dengan berzikir menyebut nama. Secara tulisan berarti sir. Ini makna harfiah. Kalau maknawiyahnya adalah rasa. Itu loh Pak. Anda nggak akan mungkin bisa menerima saya artikan wahwa adzikru sirul asr, gak mungkin, karena di situ ada kalimat isim isma rabbika. Coba lihat ke dalam sedikit aja biar jenengan gak gontok-gontokan sampai aku. Lihat aja. Mana yang dikatakan zikir? Ingat toh? Mana yang dikatakan ingat? Sadar. Kesadaran itu tempatnya di hati, yaitu disebut rasa. Baru. Sebab kalau rasa nggak pernah bohong. Nggak pernah bohong. Ihsan itu mesti gandengannya sodik. Gandengannya sodik. Amanah, sodik, fatona. Nek urusan tablek, mbuh. Nek dicap Allah distempel sebagai Rasul, ya mesti wonten tableke. Kalau ndak, cukup Nabi. Ngoten. Pun. Wa minal laili fasjud lahu fasabbihu lailan tawilan. Jadikanlah malam itu dengan panjang. Gunakan untuk bersujud dan bertasbih. Fasjud berarti tunduk, Pak. Maksudnya tundukkanlah hatimu dengan hukum-hukum hakikat. Apa? Hukum ketetapan Allah baik usri maupun yusra. Ketetapan Allah baik senang maupun susah, hatimu ojo kakean cocok. Wis. Bojo gak belanjani seminggu wae ngono. Masya Allah. Kau wae mangan opo? Mangan opo? Ya kuno perongkalan talen. Engko nek ono lak diwenehi ya. Lah ngoten to? Gak mungkin, Pak. Suami sampai menterlantarkan anak dan istrinya dalam keadaan kelaparan, nggak mungkin, nggak mungkin. Ada beberapa alasan mengapa gak lekas lanjut diberikan sesuai dengan waktunya, padahal waktunya sudah molor 1 minggu. Ada, mesti ada. Takok sih, Mas,
Sebabnya apa seminggu kok telat? Nafkah dohirku iki batin bendino sampai cot-cot. Takok ngono. Engko ben oleh keterangan. Tapi yo sampean kudu siap-siap apa keterangan asline. Kula nyuwun Mas, alasan yang sak temene. Gak muring-muring, mboten. Nyuwun sewu ya, Dik. Aku dik wingi ku lho dipelorot rondo. Artinya apa? Aku iki Dik, mari oleh bayaran. Lah kok ana wong gak ndek bojo ndek anak, nangis, digawe buka gak enok. Tak gemehno, Dik. Mesti ibuke ngene, sampeyan gak kecantol mboke to? Bahasane ojo kasar-kasar, Bu. Wong ahli surga iku mesti kalem seperti wong Yogya. Jenengan. Loh. Bahasane halus, lha ngoten nggih. Beda. Lho sampeyan kok surak ono apa iki? Ngeten lho ya. Nyun sih. Dari lugat iku antara orang Jawa Timur dengan Jawa Tengah beda, Pak, Bu. Nggih toh? Rembukannya orang musyawarahnya orang Jawa Timur kalau didengarkan Jawa Tengah dikira gegeran. Sementara gegerane orang Jawa Tengah dirungokno wong Jawa Timur koyok rembukan. Sampeyan gak ngalami open, makanya sampeyan gak paham. Pun, Bapak Ibu, kula yakin jenengan kalau sudah kedidik oleh Allah tentang akhlak ilahiyah, suatu saat besok nang garwane mboten kasar-kasar. Mas, apa sebabnya kok jenengan mboten dahar? Takok. Ojo ngene kok wong Jawa Timur. Pangan kok pangan terserah sing luwe ya sapa. Insyaallah dirubah, Bu, akhlak itu ubah. Sampai nyun sewu, Bu, nyun sewu. Ini bukan pendidikan Rasulullah secara syariat. Wong wedok iku tatkalane dijak ngelencer. Sak jam sadurunge budal ning kaca, kaya topeng monyet. Nek wong lanang sarungan duduk budal ngoten nggih. Tapi saat dijak kelon, nyun sewu, gelem yo ngene, kok gelem yo wis. Ya Allah, Pak, kutang zaman lawas sik. Pun ojo ngono, Bu. Garwane Rasulullah gak ngono. Mboten. Justru saat suami-suami, istri-istri beliau ajak untuk hajat, dandan. Gak usah ngenteni suaminya minta. Beliau-beliau itu nawani, Mas gak ngersakno. Nah. Wis saiki diubah cek gak ketara garwane, anake gak pantes. Ngeten bahasane Bu ya. Mas gak mi'raj. Nah, artinya munggah, ngoten lho. Lah anake gak paham. Ngeten. Kula nate nggih to. Putra kula ingkang pertama niki kan keguguran. Doktere dikira aku gak ngerti basa dokter. Nggih. Bahasa Indonesia keluran niku napa, Pak? Keguguran. Bidan telu dokter teko. Ngomongnya gak iso tak omong kene lho ya, ben saged. Sampeyan kok boleh roh kok bulan. Iki khusus bahasa hanya diketahui oleh dokter dan bidan tertentu. Orang lain aku yakin gak akan pernah tahu. Aku guyu ae mari ngomong. Anu sebabnya ngene ya. Bahasa titik-titik. Aku menengahi. Padahal aku paham. Kula nggih meneng mawon pian. Akhirnya menyimpulkan gugure itu sebab titik-titik tadi. Dan ini yang tidak bisa aku sebut. Nek aku sebut podo sampai aku bongkar rahasiane Pak Dokter. Enggak tak bongkar. Bahasanya sederhana, tapi nek tak omong tajem. Wis enggak boleh iki didengar masyarakat umum, enggak boleh. Saking gak pantes sih. Ngoten. Pun. Sampeyan jelas gak paham. Apa maneh gak tahu belajar ilmu biologi gak paham. Pun tutuk ndi mang. Ngelaprak tutuk kono insyaallah. Pun niki. Surat Al-Insan dan juga dalam surat Al-Ahzab ayat 41 dan 42 yang di situ Allah sebutkan
alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Khalwat iku ya tidak harus dengan duduk, nyun sewu ya. Nyun sewu ya. Duduk bersila. Gak harus ngono. Miturut surat Al-Ahzab 4142 ini Al-Imran 191 adalah boleh ikut dilakukan, kau lakukan dengan cara menang ngadeg. Apakah berdirinya karena sholat ataukah karena kerja? Tidak harus diam. Bisa itu kau lakukan ketika saat Anda badminton, sepak bola. Kiaman itu berdiri, Pak. Berdiri. Jadi ketika Anda berdiri dalam hal aktivitas apapun, boleh. Yang namanya uzlah khalwat itu kau lakukan. Ingat, uzlah atau khalwat sering kita sebut di dunia thariqah disebut suluk atau khususiyah. Tidak akan bisa sampai bertemu Allah atau duduk di tajalli manakala tidak ada wasilah. Wasilah yang kumaksud ini adalah taline roh langsung ning Allah, talinya ruh langsung pada urip. Lah Allahnya ya di dalam diri jenengan. Ada wasilah yang menyebutkan sebagai jalan khusus menuju bertemu Allah. Enggak ada jalan ini yang dilakukan oleh orang lain kecuali Anda. Ini namanya jalan khusus. Nyun sewu bahasa syariat, jenengan ini harus berjalan di thariqah kang muktabaroh. Syariat itu ya. Thariqah yang sanatnya adalah mutasil, tidak munfasil. Mutasil apa? Tersambung. Tersambungnya ini. Apa ajaramu iku dukurmu ono? Dukur. Kanjeng. Nah, niki yang kita pahami wasilah secara syariah dan thariqah di situ. Loh itu ya penting. Tapi ini tidak bisa menjamin wusulnya dirimu ketika suluk, enggak akan. Yang bisa menjamin secara teori wasilah secara hakikat perlu ditanyakan, sudah enggak, sudah belum ada di hatimu. Sebab mohon maaf, wasilah secara thariqah atau syariat itu sebatas hubungan antara sesama manusia. Makanya enggak salah di dalam thariqah ketika saat berobitoh, pandangan thariqah lo ya, jenengan wajib menghadirkan wajah guru. Miturut situ. Tapi perlu tak nasihati. Jenengan kok megang wasilah secara syariah saja, sementara wasilah secara hakikat yang Allah jelaskan di dalam surah Al-Maidah ayat 27, wabtahu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi, tidak akan pernah bisa ada. Artinya tali khusus hubunganmu langsung nang Allah, tidak manusia. Ini tidak kau bawa, nggak iso, Pak. Terima kak terima, percaya kak percaya, bukan urusaku. Coba dijajal. Jenengan berobitoh hanya secara dohiriyah, sementara tidak mau berobitoh lewat wasilah khusus datang Allah iki, bisa enggak? Sampai buktekno ketika saat khususiyah atau suluk atau khalwat. Wabtahu, dan raihlah, bawalah ilaihi, untuk mendekat dan bertemu Allah. Apa yang harus kita raih dan kita bawa? Al-wasilata. Itulah jalan khusus atau tali khusus, ruh langsung datang Allah. Wajah itu lan podo merangono sira kabeh fi sabilihi, olehnya perang di jalan Allah. Artinya wajah itu ini berjalanlah kau terus dalam rangka menuju dan bertemu Allah di atas jalan Allah. Ya niki sing tak maksud jalan Allah itu adalah wasilah tadi. Itulah dzikir sirul asrar. Itu bisa kau bedakan sebelum dan sesudah Anda meraktekno, memahami, menerima, meraktekno sirul asrar dan tidak. Anda lah yang bisa menjawab atas sebuah pertanyaan saya tadi. Lakukan berobitoh secara dohir, sementara batin enggak. Bawalah tali sanad antara sesama manusia. Sampai Rasulullah
Bisa enggak hati sampai untuk sampai pada Allah? Dan ketika saat jenengan juga membawa silah secara khusus, bagaimana keadaan hatimu? Anda sendiri yang bisa menjawab. Apapun bentuk uzlahmu, jika Allah pertemukan dengan makhluk gaib, tolong jangan sampai takut.